Ya, teacher. Ini pesertanya ada 40 orang ya. Oke, nah hari ini kita akan masuk di pelajaran yang kedua. Anak-anak kalau sudah lihat, mungkin ada yang sudah lihat atau sudah baca di Google Classroom-nya teacher. Nah, judulnya adalah menghormati orang yang lebih tua di lingkungan sekitar. Teacher akan baca dua ayat ya. Dari kitab 1 Timotius 5 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Nah, ternyata selain menghormati orang tua, kita juga harus menghormati orang yang lebih tua selain ayah dan ibu. Siapa kira-kira? Nenek. Nenek. Kalau ada nenek berarti ada pasangannya, yaitu kakek. Ada paman, ada bibi, ada saudara. Nah, ada kakak, adik, atau saudara dan para tetangga. Orang-orang yang lebih tua dari kita. Kalau di sekolah, orang tuanya anak-anak itu ya bapak dan ibu guru, penjaga sekolah. Nah, itu orang tuanya anak-anak kalau ada di sekolah, ya. Kalau di rumah, ya kalau di rumah ada nenek, ada kakek, ya seperti yang disebutin tadi ya. Menghormati orang yang lebih tua itu contohnya seperti apa? Misalnya bersikap sopan. Kalau orang tua sedang berbicara, anak-anak tidak boleh mencela ya. Misalnya langsung tiba-tiba orang tua belum selesai ngomong, anak langsung ngomong gitu ya. Memotong pembicaraan orang tua. Nah, terus harus mendengarkan nasihat orang yang lebih tua. Mengucapkan terima kasih bila diberi sesuatu. Nah, ngomong-ngomong tentang menghormati orang yang lebih tua, nah di sini ada contohnya, yaitu siapa? Timotius dan Paulus. Nah, kita akan tanya dulu, siapa ini Paulus? Nah, Paulus sebelum mengenal Tuhan, sebelum percaya sama Tuhan ya, namanya Saulus. Nah, dia lahir di Tarsus. Dia dari keluarga Yahudi. Keluarganya sejak lahir ia belajar bahasa Yunani, bahasa sehari-hari gitu ya. Nah, semasa mudanya, Saulus sebelum percaya sama Tuhan itu benci sama orang-orang yang percaya sama Tuhan. Mereka tuh Saulus ini mengejar-ngejar orang yang menyembah Tuhan gitu. Nggak hanya dikejar-kejar, tapi kalau kena ditangkap gitu ya, terus dibunuh, pokoknya dianiaya. Nah, namun setelah Saulus melakukan perjalanan ke Damsyik, ia menjumpai atau ada sebuah cahaya yang terang sampai membuat matanya tuh buta selama 3 hari 3 malam. Buta sementara gitu ya, nggak bisa lihat gitu. Nah, bingung dong kalau nggak bisa lihat gitu. Pada awalnya kan bisa melihat, wow, terang, gelap, ada buah, ada apa, tapi tiba-tiba nggak bisa melihat. Nah, setelah itu dia disembuhkan oleh seseorang. Ananias. Nah, Ananias namanya ya. Nah, setelah disembuhkan, Paulus menjadi percaya sama Tuhan. Akhirnya
dia mengganti namanya menjadi Paulus. Nah, Paulus. Nah, kalau Saulus kan orangnya jahat ya, tapi kalau Paulus ini menjadi orang yang baik dia. Dia sudah kenal sama Tuhan, dia memberitakan firman Tuhan kemana-mana gitu. Nah, sampai akhirnya Paulus ini berjumpa dengan seorang anak muda. Nah, anaknya masih muda sekali. Namanya siapa? Yo. Hmm, Timotius. Timotius. Dalam Paulus memberitakan firman Tuhan, dia berjumpa dengan Timotius. Nah, Timotius ini punya ibu, namanya siapa? Hayo. Punike. Oke, nama ibunya Timotius Eunike. Kalau neneknya, dia punya nenek. Lois. Oke, Lois. Nah, Timotius ini dididik oleh ibu dan neneknya, gitu ya. Nah, ketika berjumpa dengan Paulus, Timotius mendampingi Paulus atau diajak sama Paulus. Untuk apa? Untuk memberikan pelayanan atau memberitakan firman Tuhan kemana-mana. Salah satunya di situ ditulis ya, ada di Makedonia, Korintus, Tesalonika, Filipi, dan lain-lain yang belum disebut ya. Nah, dari kitab yang teacher baca tadi di awal di 1 Timotius 5 ayat 1 dan 2. Nah, itu Paulus menasehati Timotius. Nah, seperti itu. Jadi bunyi firman tadi itu ditunjukkan ke Timotius sama Paulus bahwa kepada orang yang lebih tua harus menunjukkan rasa kasih sayang dan hormat gitu. Atau menghormati orang yang lebih tua. Nah, akhirnya Timotius ini sama Paulus diangkat jadi anak rohaninya gitu, anak rohani yang dibimbing kerohaniannya imannya gitu ya. Seperti itu diangkat jadi anaknya. Wih, senang ya. Nah, Rasul Paulus senantiasa mendidik atau mengajarkan Timotius ini tentang firman Tuhan. Firman Tuhan yang apa? Nah, bagaimana caranya menunjukkan rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Jadi tidak berlaku keras tadi ya. Ayat yang dibacakan tadi, teacher baca ulang ya. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa, tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Nah, kalau menegur seseorang, kalau menasehati seseorang, itu nggak boleh keras gitu ya. Harus penuh dengan kelembutan. Nah, menegur, tadi dikatakan kalau menegur harus seperti dianggap saudara, ibu, seperti itu ya. Menegur orang yang lebih muda itu kayak kita menegur adik kita. Nah, seperti itu. Menegur perempuan-perempuan tua itu seperti kita menegur seorang ibu gitu. Jadi kita anggap ibu kita. Seperti itu ya. Jadi harus bagaimana kita bersikap kepada orang yang lebih tua. Nah, Paulus mengajar dan menegur orang lain harus dengan penuh kelembutan. Itu yang diajarkan Paulus kepada Timotius dan kita semua saat ini. Gitu ya. Jadi kalau kita menasehati seseorang itu harus dengan lemah lembut, dengan penuh kasih, nggak boleh dengan marah-marah gitu ya. Nah, itulah yang diajarkan oleh Paulus kepada Timotius. Dididik ya, dididik untuk menjadi orang yang taat dan harus menghormati. Nah, anak-anak, teacher mau tanya satu aja, masing-masing kasih contoh satu ya. Kalau tadi kan teacher contohnya menghormati orang yang lebih tua itu seperti apa gitu. Itu menurut teacher. Kalau menurut Garneta, menghormati orang yang lebih tua itu apa? Contohnya satu aja.
Mendengarkan perintah orang tua. Mendengarkan perintah. Oke, kalau Ruth? Mendengarkan nasihat orang tua. Dan perintah yang tua. Kalau Jojo? Contoh menghormati orang yang lebih. Ngapa? Menyapa. Nyapa. 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 Jojo. Oke, mungkin sinyal atau apa ya? Saat bertemu. Oh, nasihat. Oke. Kalau Banyu, apa contohnya? Ayo, kasih contoh yang lain, coba. Mana nih, Bro? Menuruti perintah orang tua. Perintah orang tua. Lain kita ternyata harus hormati orang tua di sekitar kita. Siapa? Ya siapa saja, gitu ya. Jadi nggak cuma mendengar mama dan papa aja. Karena nasihat kalau punya nenek, gitu ya, dari nasihat nenek, kakek, gitu ya. Terus paman, nah, gitu. Itu adalah orang-orang sama Tuhan atau Tuhan untuk kita anak-anak yang taat juga gitu. Nah, satu ayat lagi kita mau baca dari Efesus 6. Efesus 6 ayat 1. Nah, bunyinya, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nah, taatilah orang tuamu di dalam. Itu perintah. Taat, perintah untuk lebih tua. Nah, jadi misal bertemu apa ya, di atau di suatu tempat gitu. Nah, kalau menyapa apa dengan kata sopan gitu ya. Jadi nggak cuman mendengarkan ayah dan ibu, tapi orang-orang lain gitu, lebih tua dari anak-anak, dewasa dari anak, ya. Seperti tadi menghormati Paulus gitu ya. Padahal kan bukan keluarganya, ya. Tapi Timotius apa? Mau melakukan, karena itu adalah perintah Tuhan, itu firman. Timotius dididik sama ibunya dan nenek untuk mengenal firman Tuhan. Nah, selanjutnya Timotius diajar lagi sama Paulus lebih dalam lagi tentang firman Tuhan, tentang menghormati seperti itu ya. Nah, itu adalah contoh dari Alkitab bagaimana kita menghormati orang yang lebih tua. Nah, kita harus mencontoh dari Timotius, anaknya masih muda, nah tapi dipakai Tuhan dengan luar biasa. Paulus tadi juga gitu. Paulus juga punya gurunya ya, maksudnya orang yang mendidiknya, orang yang mengajarinya, yaitu Gamaliel. Nah, nama gurunya Paulus. Paulus punya guru namanya Gamaliel. Nah, Paulus juga punya anak angkat atau anak rohani namanya Timotius tadi. Nah, belajar dari Paulus bagaimana awalnya membenci orang-orang yang percaya sama Tuhan, sampai akhirnya sama Tuhan apa? Diberi apa tadi?
kok tiba-tiba Paulus ini percaya sama Tuhan? Dia tadi di jalan kenapa? Terkena apa? Terkena sinar atau cahaya yang sangat terang yang membuat matanya Saulus kenapa tadi? Buta selama 3 malam. Oke, membuat matanya Saulus buta, tidak bisa melihat 3 hari 3 malam. Nah, setelah itu barulah dia sadar, ya, dan dia disembuhkan oleh seorang yang bernama Ananias. Nah, lalu Paulus bertobat deh, percaya sama Tuhan, berubah atau mengganti namanya. Nah, kita harus jadi anak-anak yang taat sama orang tua dan orang yang lebih tua. Ya, nggak cuma taat, nggak cuma taat itu diucapin aja gitu loh, atau cuma ngomong aja, tapi harus pakai tindakan sehari-hari. Banyak contohnya yang bisa dilakukan. Ya, misalnya kalau mau jalan terus tiba-tiba di pintu, nah, di dekatnya pintu atau di pintu ada mama atau ada nenek. Kalau kita lewat kita bilang apa? Permisi. Nah, seperti itu hal yang sederhana ya. Terus apalagi kalau nenek misalnya, nenek sama mama lagi diskusi atau lagi berbicara, terus tiba-tiba anak-anak datang terus motong pembicaraan nenek sama mama. Itu baik enggak? Tidak. Jadi kita harus nunggu dulu sampai mama dan nenek selesai berbicara, baru kita berbicara. Kita manggil siapa? Oh, kita manggil mama. Minta tolong misalnya. Jadi kita harus nunggu pembicaraan orang tua selesai. Atau contoh yang lain, apalagi ya? Apa yuk? Yang paling sederhana. Oh, misal kalau berbicara sama nenek. Nah, nenek itu kan biasanya sudah tua gitu ya. Terus kadang kan orang kalau sudah tua itu kadang pendengarannya itu kadang berkurang gitu ya. Tapi apa iya kita kalau berbicara sama nenek itu harus teriak-teriak gitu ya. Nadanya keras. Tidak. Dengan lembut tapi kalau ucapan kita benar gitu ya, pasti juga nenek akan mendengar dan mengerti kita berbicara apa. Jadi nggak perlu teriak-teriak gitu ya, nggak perlu bentak-bentak juga gitu. Terus apalagi sampai kesel, aduh nenek ini loh, aku sudah bilang berkali-kali tapi tetap nggak dengar. Nah, itu juga nggak boleh ya. Kita harus menghormati orang tua. Jadi kalau berbicara tuh harus lembut, sopan gitu ya. Nadanya biasa terus. Nah, atau misalnya kakak. Nah, kakaknya lagi belajar terus tiba-tiba adiknya masuk mengganggu. Yo, itu contoh yang baik apa yang enggak? Tentunya tidak ya. Kalau kakaknya belajar, kita nggak boleh ganggu. Kalau misalnya ada yang punya adik, nah adiknya belajar, kita juga sama, nggak boleh mengganggu. Nah itu adalah hal-hal sederhana yang kadang kita lewatkan gitu loh ya. Kadang nggak sengaja kalau kakak atau adik belajar kita ganggu gitu ya. Terus kalau nggak gitu kita berbicara tuh yang keras-keras gitu di dekatnya gitu. Kan yang belajar malah nggak ini ya, makin nggak konsentrasi. Nah, atau misalnya ini kalau bermain gitu. Nah, itu adalah hal-hal yang setiap hari gitu. Kadang ada di sekitar kita tapi kita nggak menyadari gitu ya. Minta tolong sama mama gitu. Mau ngambilin handuk, mau mandi tapi lupa enggak bawa handuk. Tapi minta tolongnya teriak-teriak. Nah, itu juga enggak baik gitu ya. Kalau minta tolong ya harus dengan
katanya yang sopan, yang pelan gitu ya. Seperti itu contoh-contoh menghormati orang yang lebih tua. Nah, Tuhan menghendaki kita bisa melakukan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita jadi anak-anak yang hormat, jadi anak-anak yang taat sama orang tua. Kan di akhir dikatakan, kalau kita menghormati orang tua apa? Akan diberikan apa? Umur apa ya? Umur apa ya? Tahun Panjang. Umur panjang. Ya, itu salah satu bunyi hukum Tuhan ya. Itu harus ditaati seperti itu. Nah, teacher sudah selesai menyampaikan materinya. Adakah anak-anak yang bertanya? Siapa itu? Garneta ya? Maaf ya, teacher, tadi aku jaringan kayaknya. Oh ya, enggak apa-apa. Oke, ada yang bertanya? Tidak. Tidak. Kalau tidak, teacher yang mau bertanya ini berarti. Teacher akan bertanya sama anak-anak kalau enggak ada yang tanya. Nah, orang yang lebih tua di sekitar kita selain mama dan papa. Ayo, siapa? Bumi angkat tangan. Ayo, Bumi. Bumi. Banyu. sakit. Kakek dan nenek. Dan nenek. Oke. Next sekarang. Nah, tadi Paulus itu kan punya murid yang diangkat jadi anak rohaninya. Siapa namanya anak itu ya? Timotius. Oh, Banyu angkatan ya. Oke. Nah, neneknya Timotius siapa, Jojo? Jojo lo. Kakek. Namanya neneknya Timotius. Siapa namanya? Neneknya. Tadi lo ada. Tuh, huruf depannya L. Apa? Neneknya lo ya. Garneta angkat tangan, sabar dulu, Jojo dulu. Yuk, neneknya Timotius. Neneknya Timotius, siapa namanya? Oke. Tuh dijawab sama Garneta. Lois. Kalau ibunya Timotius tadi siapa, Ruth namanya? Ruth loh sekarang. Ayo Ruth, mana Ruth? Apa teacher? Apa teacher? Nama ibunya Timotius siapa? Ayo. Siapa Ruth? Ruth kemana ini? Ruth? Louis, teacher. Ibunya Timotius. Niko. Dijawab tuh sama Garneta. So, siapa Ruth? Niko. Nike. Nah, yang tadi teacher baca apa? Efesus 6
ayat 1. Efesus 6 ayat 1. Ini kalau anak-anak ada Alkitab bisa buka, boleh kita akan baca bersama-sama. Efesus 6 ayat 1. Pakai Alkitab di HP juga boleh. Teacher akan baca dulu, habis itu anak. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nah, kita bareng-bareng ya. Sudah? Sudah. Oke. Mic-nya boleh dibuka. Efesus 1, 2, 3. Efesus 6 ayat 1. Hai anak. Hai anak-anak, dialah orang kamu adalah anak dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormati ayah dan ibumu. Ini adalah satu peringatan penting yang menata dari janji ini. Banyak panjang bacanya ya. Baca yang pendek aja. Iya. Oke. Nah, tadi kalau kita menegur orang yang lebih tua, kita harus menegur dengan penuh apa? Hormat. Hormat. Apa bacanya? Hormati. Loh, Banyu angkat tangan. Apa jawabannya, ayo? Lemah lembut. Lembut, ya. Kita menegur orang yang lebih tua harus penuh dengan kelembutan. Oke. Nah, tadi Paulus sama Timotius itu memberitakan firman Tuhan itu kemana saja ya kira-kira? 1, ke Makedonia. 2, kemana tadi? Ke Oh, itu Banyu angkat tangan. Mau jawab apa? Korintus. Terus kemana lagi? Efesus. Tesalonika dan mana? Filipi. Nah, itu ya. Itu tempat-tempat yang didatangi oleh Paulus dan Timotius. Tadi Paulus punya guru yang ngajarin firman Tuhan. Siapa namanya? Ayo. Gamaliel. Siapa yang jawab? Gamaliel. Sekarang teacher mau tanya sama Ruth. Mana ini Ruth? Ruth? Halo Ruth? Ruth ini menghilang-hilang. Jojo aja deh yang ini stay. Nah, Timotius tadi menganggap Paulus itu seperti apanya? Saudaranya atau orang tuanya? Orang tua. Orang tua. Istirahat. Kasih, Jo. Oke, nah. Anak-anak nggak ada yang bertanya. Kalau seperti itu berarti kita sudah selesai. Nah, hari ini tadi anak-anak belajar tentang apa sih? Ayo Garneta. Garneta dapat apa hari ini? Hari ini belajar apa?
Yo, tadi loh kita belajar apa? Menghormati orang tua. Hormati orang yang lebih tua. Oke, kalau Ruth tadi kamu nyimak nggak dari awal sampai sekarang? Apa lari-lari? Lupa tentang Paulus. Oh, tentang Paulus. Paulus kenapa, Ruth? Paulus itu berdosa tapi sudah diampuni, sudah tobat. Oh iya, oke. Kalau Jojo, hari ini belajar apa, Jo? Belajar hormatilah orang yang lebih tua. Belajar hormatilah orang yang lebih tua. Kalau Banyu, kamu belajar apa sih hari ini? Dapat apa? Halo Banyu. Banyu dapat apa hari ini belajar? Jawaban belajar apa? Belajar Matius. Matius iku Teman lembut. Timotius. Oke. Hari ini kita belajar dari kisahnya Timotius dan Paulus tentang menghormati orang yang lebih tua yang ada di sekitar kita. Nah, tadi sudah ada contoh-contohnya. Nah, kalau misalnya hari ini tadi ada yang terlewat, anak-anak bisa baca di Google Classroom ya, di kelas agama. Di situ sudah ada materinya. Jadi anak-anak bisa baca di situ. Nanti malam boleh, kapan aja boleh. Oke? Nah, terima kasih buat hari ini. Nggak usah lama-lama ya. Matanya lelah kalau lama-lama. Oke, terima kasih buat waktunya, buat perhatiannya anak-anak. Tuhan Yesus memberkati ya. Semangat untuk belajar selanjutnya. Terima kasih. Langsung ditutup aja cepatnya sudah selesai belajar. Sudah selesai? Oh, oke. Oke, kata Teacher Hayu sudah selesai. Jadi kita doa terus aktivitas selanjutnya main boleh. Oke, kita doa dulu ya. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan. Kami boleh belajar Tuhan pada hari ini. Kiranya apa yang kami pelajari Tuhan, kami mampu untuk mengingatnya, lebih-lebih melakukannya. Terima kasih Tuhan buat kesehatan juga yang masih Tuhan berikan buat kami sampai hari ini. Kami juga menyerahkan teman-teman kami yang belum bisa bergabung dengan kami. Tuhan juga menyertai dan memberkati mereka seperti Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami telah selesai belajar dan kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tuhan yang terus menuntun dan menyertai kita semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima Tuhan memberkati. kasih. Memberkati anak-anak. Terima kasih.